ngondek ntar. Enggak lah. Doa saya cuma satu gitu ya Tuhan, semoga saya selamat keluar dari tempat ini. Cek. BBC Spederjon kembali lagi. Malam hari ini berjumpa lagi bersama kami di podcast BBC Spederjon. Oke. Kawan-kawan di seluruh tanah air, di seluruh jagat raya, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia sampai akhirat. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya, kemarin adalah hari yang sangat luar biasa, yaitu bertepatan dengan 46 tahun salah satu perusahaan terbesar miliknya Opsalim Group, yaitu PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Divisi atau cara pemasaran yang sangat keren, yaitu 3i Network-nya, yang sudah melahirkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia, yaitu kurang lebih sekitar 12 orang menjadi Crown Agency. Dan malam hari ini kita undang salah satu putra terbaik jebolan daripada 3i Network. Siapa dia? Crown Agency 005, Ikada Arya Wirajaya. Selamat datang Pak Crown. Halo guys, selamat datang. Oke. Selamat datang. Ini saya datang ke sini ya. Iya. Oke, selamat datang Pak Crown ya. Iya. Gimana rasanya duduk di kursi podcast ini? Ya rasanya biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja, orang kaya mah bebas ya. Ya. Orang kaya mah bebas. Oke, malam hari ini tema kita 30 menit bersama Crown Agency 005 Indonesia. 005 enggak sih? Ya, 005. Jangan tegang gitu dong Crown. Santai aja, santai. Saya lagi berpikir nih. Maunya sih 001. Maunya 001. Cuman saya jualnya orang ke 17.000. Ke 17.000 tapi bisa jadi Crown Agency 005. Iya. Dasar luar biasa, berikan aplaus yang luar biasa untuk Crown Arya Wirajaya. Oke. Sebelum kita menggali banyak hal dari beliau ini, kita akan tanya dulu, apa sih latar belakang beliau, putra terbaik di PT Aja Sentral Asia Raya di program 3i Network-nya. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Crown Arya Wirajaya apa? Oke, kalau latar belakang sendiri, saya dulu pernah jadi seorang karyawan ya, perusahaan elektronik. Terus saya juga pernah di insurance, jadi agen asuransi, tapi gagal karena nggak bisa jualan. Ya. Saya juga pernah di bisnis money game, ya cuman ketipu juga di sana karena jangan ketawa Pak John. Nggak, biasanya orang ngenipu, ini kok kita yang ketipu. Ya karena kurangnya pengetahuan ya dalam memilih bisnis. Dulu tuh pengennya cepet kaya, gimana caranya diam dapat duit gitu ya, nggak kerja keras tapi bisa dapat uang banyak. Nah, itu kan hayalan-hayalan orang-orang yang akan gampang sekali ketipu di bisnis money game. Ya salah satunya saya dulu lah ya. Tapi sekarang udah tobat. Oke, artinya dulu sebagai korban. Ya korban. Bukan mengorbankan orang lain juga kan? Karena korban dan karena kebodohan saya juga sih, karena saya nggak tahu apa-apa, akhirnya orang lain jadi korban juga. Salah satu katanya sahabatnya nih. Oh iya. Hari Pribadi kalau nggak salah namanya. Yang kemarin podcast itu. Yang kemarin duluan itu. Iya, korban juga katanya Iya, beliau. korban juga. Oke. Jadi latar belakang beliau adalah sebenarnya banyak rugi di money game ya. Kita bilang rugi karena ya, mohon maaf bahasa beliau sendiri yang keluar bahasa atas kebodohannya. Padahal orangnya pinter loh sebenarnya. IQ-nya kalau nggak salah berapa rata-rata nih? IQ. Nah. Nggak sempat tes IQ, kemarin tes rapid test baru. Oke, enggak apa-apa. Nah, kalau gitu kita pingin dengar nih, selain tadi latar belakangnya, kisah hidup. Nah, kisah hidup Pak Crown Arya Wirajaya memulai bisnis yang sangat luar biasa ini. Ya, kenapa? Karena Pak Arya Wirajaya ini tahu nggak bahwa kami yang undernya Crown Arya Wirajaya ini adalah, kalau bisa dibilang Pak Arya Wirajaya adalah kiblat kami gitu loh. Kiblat kami adalah patokan kami untuk sama-sama mengejar yang namanya posisi Crown Agency. Nah, mungkin kisah perjalanan Pak Crown mulai dari join sampai dengan terakhir, kami kenapa? Karena kami ngelihatnya enak banget rupanya. Nah, mungkin ada sisi-sisi yang nggak enaknya. Silakan mungkin diceritakan sama Kang. Oke.
kalau dari bisnis 3 Network ini sebenarnya pada saat saya dulu gagal di bisnis money game, saya sudah sangat trauma sekali sama bisnis yang berbau jaringan gitu ya, ngajak-ngajak orang gitu ya. Karena waktu itu saya terpaksa harus pinjam uang di bank untuk ngembaliin modal teman-teman saya yang ikut rugi bersama saya di bisnis money game, dan sebenarnya mulai saat itu saya sudah putuskan bahwa saya nggak mau lagi deh berbisnis jaringan seperti itu gitu ya. Cuman yang namanya saya harus bayar utang 11.500.000 waktu itu untuk melunasi utang 1 miliar itu yang saya cicil selama bertahun-tahun. Ya jadinya saya harus memilih sebuah kendaraan yang harus cepat gitu ya. Iya, betul. Kalau saya harus kembali jadi karyawan, ya saya pasti lama sekali saya dapat penghasilan. Kalau saya kembali ke proyek di teknik sipil, saya harus punya modal. Kalau saya harus berbisnis, dulu juga saya sempat bisnis konvensional, saya buka laundry dengan modal 250 juta di daerah Jalan Tukat Badung Renon. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mau datang ke sana, silakan. Saya yakin di sana sudah nggak ada lagi laundrynya. Sudah bangkrut. Itu tahun pertama saya buka laundry, nggak ada profit. Tahun kedua juga nggak ada profit. Tahun ketiga saya resmi tutup laundry saya gitu. Nah, jadi saya berpikir bisa apa ya yang menghasilkan leverage atau daya ungkit, tapi saya nggak punya modal gitu kan. Nah, satu-satunya memang bisnis yang berbau networking gitu ya. Kalau saya harus berbisnis franchise, modalnya harus besar gitu kan. Jadi bisnis berbau networking yaitu personal franchise. Tapi saya nggak mau lagi jatuh ke lubang yang sama gitu. Akhirnya saya karena sempat berpengalaman di bisnis asuransi, saya melihat kalau seandainya ada sebuah perusahaan asuransi yang mengeluarkan konsep networking, ini pasti luar biasa. Karena perusahaan asuransi biasanya usianya pasti sampai ratusan tahun. Betul. Gitu ya. Dan saya mulai mencari-cari waktu itu dan akhirnya ketemulah bisnis 3 Network ini. Dan waktu itu saya tidak langsung percaya. Saya searching asuransi MLM, saya klik di Google, keluar car gitu ya. Dan saya lihat ulasannya, ternyata ini bagus banget. Dan setelah itu saya telepon kantor pusat. Kata kantor pusat, ini memang murni real hasil dari produk istilahnya real program dari perusahaan, bukan buatan dari leader gitu ya. Tapi melihat kata-kata car itu bukannya mobil tuh, car itu? Iya, awalnya waktu itu juga saya kira ini bisnis jual beli mobil gitu ya, atau bisnis bengkel mobil gitu ya. Cuman atau asuransi mobil gitu. Ya, saya searching, oh ternyata ini asuransi jiwa. Dan di sana saya tanya, yang pertama yang saya curigai, kalau seandainya ini adalah buatan leader, ini pasti nggak akan tahan lama. Betul. Ya, ini harus money game lagi. Karena ada banyak perusahaan MLM yang mengeluarkan konsep jaringan dan kerjasama dengan perusahaan asuransi. Dan di sana pasti ada MOU antara perusahaan MLM sama perusahaan asuransi. Artinya perusahaan asuransi itu mengeluarkan produk saja, dan itu sebagai pihak ketiga. Kalau seandainya terjadi masalah antara perusahaan MLM dan produk asuransi itu sudah menjadi kita yang sebagai distributor atau agennya akan menjadi korban ya. Tapi kalau misalnya perusahaan asuransinya sendiri yang mengeluarkan programnya sendiri dan marketing plan-nya sendiri, ya ini yang membuat saya yakin karena ini akan jangka panjang ke depannya seperti itu. Oke, berarti yang Pak Kron Arya lihat ini bahwa model marketingnya itu yang mengeluarkan perusahaan, bukan pihak ketiga. Ya. Yang selama ini banyak sekali kita lihat MLM barang ya. Biasanya produsennya siapa, pemasarnya perusahaan luar gitu kan. Ya. Nah, sementara di Sentral Asia Raya ini adalah dari segi produk sampai metode pemasarannya satu perusahaan yang mengeluarkan. Betul, itu yang dilihat ya, luar biasa. Berarti artinya bahwa bagaimanapun nanti kita selaku pemasarnya terjadi apa-apa, ya tanggung jawabnya juga ke perusahaan. Luar biasa ya dengan Sentral Asia Raya. Nah, kemudian setelah itu kan saya dengar berita bahwa Pak Kron ini bisa mencapai posisi Kron Agensi itu cepat nih, 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Nah, tetapi orang melihatnya wah enak banget nih jadi Kron punya penghasilan 200 sampai 300 juta bahkan lebih setiap bulan. Tapi ada enggak sih yang pahit-pahitnya? Banyak orang yang ngelihat kita manis-manisnya doang kan. Nah, ada enggak pahit-pahitnya dulu, Kron? Kalau pahitnya banyak banget gitu ya. Kenapa? Karena di bisnis ini, kalau dari buku yang saya baca, kalau kita ingin sukses, ya memang kita harus gagal dulu gitu ya. Gagal itu adalah jembatan menuju kesuksesan. Sama seperti kita mau berenang. Kalau Bapak Ibu mau berenang, harus berani basah.
Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kalau kita ingin sukses dan kita sadar bahwa sukses itu dekat sekali dengan gagal, jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu takut sama kegagalan. Ya, dengan kita nggak takut dengan kegagalan, kita akan menghadapinya sama seperti berenang tadi gitu ya. Dan kegagalan saya banyak banget, tapi waktu itu saya patok kalau saya ingin jadi crown agency, minimal lah seperti Thomas Alva Edison ya, katanya menemukan 1000 kali gagal untuk menemukan lampu gitu ya. Nah, Thomas Alva Edison itu gagal loh Bapak Ibu, bukan menemukan lampu itu bukan nemu di jalan, tapi dia itu gagal gitu ya. Gagalnya puluhan kali, 1000 kali. Puluhan kali. Nah, atau Colonel Sanders yang menciptakan KFC ya, dia 1009 kali gagal sehingga sekarang KFC ada di mana-mana. Ya. Nah, itu yang saya jadikan sebuah standar bahwa kalau saya ingin sukses di suatu bidang, saya harus hadapi 1000 kali gagal minimal. Karena karena orang-orang yang sukses itu sebenarnya bukan bakat, gitu ya, bukan bakat. Kalau di awal semua orang pasti nggak ada bakatnya ya. Tapi ketika mereka sukses, orang-orang pasti bilang itu bakat, padahal bukan. Padahal mereka harus menyelesaikan 1000 kali gagal itu. Ya, karena gini, Kron, banyak yang kita dengar nih, saya bukan di sinilah fashion saya gitu. Nah, itu. Padahal sebenarnya orang semua terlahir itu sama kan. Jadi fashion itu sebenarnya bisa dipelajari kan. Nah, gini, sebenarnya banyak orang yang bingung ya, kira-kira apa ya passion saya gitu ya, apakah passion saya di seni, passion saya di ini bangunan atau yang lain gitu ya. Sebenarnya yang benar itu adalah passionkan apapun yang teman-teman kerjakan ya. Walaupun sekarang nih teman-teman lagi fokus jalankan bisnis 3 Networks ya. Walaupun teman-teman tidak punya pengalaman atau tidak pernah belajar atau kuliah di dunia keagenan, tapi ketika apa yang teman-teman lakukan, passionkan itu gitu ya. Passionkan sehingga ada energi, ada fokus energi yang mengalir ke sana, dan di sana yang membuat 3 Network ini akan memberikan banyak hal pada kehidupan teman-teman sekalian seperti itu. Oke, luar biasa berarti. Nyambung dari kegagalan. Tadi kan pertanyaannya gagalnya apa? Gagalnya apa? Ya betul. Gagalnya apa nih? Nah, gagalnya saya sebenarnya banyak ya, penolakan-penolakan. Kalau diceritakan itu ada kurang lebih sekitar 400 lebih penolakan gitu ya. Cuman saya ada the best 5 penolakan yang mungkin sangat menarik sekali yang untuk saya ceritakan gitu ya. Oke, penolakan yang pertama itu waktu saya prospek di depan guru-guru gitu ya, guru-guru SD waktu itu. Dan maklum ya, kalau misalnya hari Sabtu itu guru-guru SD itu kan lagi ini ya, lagi banyak menerima sales datang gitu ya. Dan waktu itu saya diundang juga sama kepala sekolahnya untuk presentasi CAR. Dan bersamaan dengan pedagang panci yang di sebelah saya. Dan waktu itu kita presentasinya nggak bergantian, disuruh berbarengan presentasinya. Yang terjadi adalah presentasi kita itu kayak tabrakan gitu ya. Jadi saya katakan gini, Bapak Ibu, kita punya 3 kepastian waktu. Yang pertama sakit, yang kedua pensiun, yang ketiga langsung disaut oleh pedagang panci. Ini panci anti lengket gitu. Jadi bingung. Kita undangan sudah banyak gitu kan, ternyata cara mengundangnya juga salah. Kepala sekolah itu yang membuat sebagus apapun kita presentasi tidak akan ada hasil yang maksimal gitu ya. Jadi saya belajar banyak di sana bahwa join atau tidak bergabungnya itu tergantung dari bagaimana cara kita mengundang prospek. Kalau mengundang prospeknya udah benar, udah jujur, hasilnya pasti akan bagus ya. Kalau kita mengundang prospeknya nggak benar dan kita bohongin prospek, yang penting prospek datang aja, walaupun Bapak Antoni Salim pun yang presentasi itu pasti nggak akan join. Belum tentu join ya. Iya. Join ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah di daerah Renon gitu ya, di Bali. Saya semangat prospek, waktu itu saya ketemu dengan pedagang siomay. Ya, waktu itu kan saya tuh nggak bisa lihat orang. Yang penting orang tuh bernyawa, saya hajar aja gitu ya. Hajarlah artinya saya prospek terus. Ya, terus saya tanya nih, saya sambil beli siomay, saya tanya nih, namanya Mas Usman ya. Saya langsung tembak, Mas Usman, saya punya bisnis dan saya rasa Mas Usman mau cocok deh kerjasama sama saya di proyek ini. Saya kerjasama dengan Salim Group gitu ya. Langsung saya keluarkan flip chart dan akhirnya bergabung gitu ya. Dan saya nggak nyangka, ternyata join juga, berarti ini kan timingnya pas banget gitu kan. Timingnya pas, tapi dari timing yang pas itu saya sudah menghadapi banyak sekali timing yang nggak pas juga gitu ya. Ketika saya prospecting, saya langsung tembak, saya kadang-kadang diusir, saya kadang-kadang dicuekin gitu ya, saya kadang-kadang dimarah-marahin, tuh pernah seperti itu. Cuman yang menarik yang ini, Mas Usman ini dari hasil prospecting saya, dia bergabung dan saya waktu itu langsung fast track ya, saya akan bantu dia untuk merekrut 10 orang supaya double elite.
akhirnya dia bersedia mengundang gitu kan, dan saya diundang ke markasnya dia. Ternyata itu ada markas pedagang-pedagang siomay di daerah Renon di sana ya. Dan akhirnya saya masuk ke sana. Saya masuk ke sawah, tengah sawah, masuk ke dalam kayak agak sedikit hutan-hutan gitu. Sampai di dalam, ternyata di sana tidak hanya ada markas pedagang siomay, di sana ada markas banci ya. Waria ya. Nah, markas waria banyak banget. Dan di sana sudah dikumpulkan dalam bentuk home meeting. Bayangkan, di sana kumpulan waria banyak banget dengan pakaian yang agak gitu ya. Dan saya disuruh presentasi di depan. Sebenarnya waktu itu doa saya cuma satu gitu ya Tuhan, semoga saya selamat keluar dari tempat ini. Gitu. Saya nggak peduli apakah waria itu mau bergabung atau enggak, yang penting saya setelah ini saya mau pulang, saya mau hidup lagi ya Tuhan. Itu berdua saja sama yang tadi itu ya, sama si Pak Usman itu ya gitu. Akhirnya ya pada saat saya presentasi ya ada banyak sekali godaan-godaan itu kan yang membuat saya harus segera pulang gitu kan. Dan akhirnya saya selamat ya. Kalau saya nggak selamat, saya nggak mungkin jadi kron sampai sekarang. Jangan-jangan ikut ngondek ntar. Oh, enggak lah. Oke, itu yang kedua ya, yang paling masih diingat sampai sekarang. Kayaknya ada kenangan manis makanya diingat terus ya. Oke, yang ketiga. Manis manis pahit. Manis pahit ya. Yang ketiga itu saya tiba-tiba waktu itu zamannya BBM, di BBM oleh teman SMA saya ya, seorang wanita gitu kan, dan dia udah menikah juga gitu kan, dan dia mau dipresentasi karena saya update status di Facebook ya, gimana sih tuh peluang bisnisnya, oke deh kamu ke rumah aja gitu dia. Akhirnya saya ke rumahnya, saya di ruang tamunya, saya buka flipchart gitu ya, tiba-tiba suaminya datang. Nah, suaminya datang mungkin lagi ada masalah kerjaan gitu ya di kantor, ngelihat saya lagi presentasi. Terus suaminya saya sapa kan gitu kan, kalau bahasa Balinya kan beli gitu kan, beli lah. Tapi suaminya itu nggak membalas sapaan saya, dia langsung saja ke dapur. Terus saya tanya ke teman saya, gimana tuh suaminya gitu, nggak apa-apa, lanjut aja. Akhirnya saya lanjutkan presentasi ya, prospek. Tiba-tiba suaminya itu banting sesuatu di dapur ya, puak gitu. Nah, saya tanya lagi, kenapa tuh suaminya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus tiba-tiba ada yang pecah tuh di dapur ya, piang gitu kan. Saya mulai takut nih, gimana tuh, coba deh samperin suamimu. Nggak apa-apa, emang kayak gitu, mungkin lagi stres, lanjut aja gitu. Ya udah, saya lanjut terus. Akhirnya keluar suaminya ini, itu saya agak samar-samar lihatnya, itu apakah dia bawa parang atau bawa pisau gitu kan. Dia langsung menghadapkan parangnya ke saya dan mengatakan, kamu pergi dari sini, jangan ganggu istriku gitu kan. Langsung bayangkan waktu itu saya sambil lihat suaminya itu, saya langsung masukin flipchart ke tas gitu, langsung kunci mobil, langsung lari saya gitu kan. Nah, saya sambil masuk itu saya nanya ke istrinya, ini gimana suaminya? Isinya saya kira bilang nggak apa-apa, tapi isinya bilang kayaknya kamu harus pulang deh sekarang. Aduh, itu tapi sekarang masih sering komunikasi nggak sama orang tersebut? Kebetulan sudah join ya, ketiga. Ya, akhirnya join juga, dan suaminya minta maaf sama saya karena waktu itu dia bilang lagi kacau, lagi kalut, dan mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Dan istrinya sih bilang suaminya ini ada sedikit kelainan. Oh gitu, ya. Ya itulah, anu ya. Ya. Oke, itu ketiga. Yang keempat ini sebenarnya agak mirip dengan yang ketiga tadi ya, gitu. Yang ketiga tadi saya ke markas TNI waktu itu, mungkin saya presentasi anaknya yang orang tuanya itu negatif banget sama bisnis jaringan, mungkin bekas ketipu money game gitu ya. Dan waktu itu saya lagi semangat prospek, bapaknya nih datang gitu. Bapaknya datang dan dia nanya, ini jualan apa gitu kan? Oh, ini insuran om gitu. Langsung dia bilang gini, kamu tahu nggak yang di atas itu apa? Itu yang di atas itu gantung senjata. Senjata ya. Kamu tahu nggak yang di atas itu apa? Tahu om, pistol gitu.
kalau kamu nggak pergi dari sini, itu senjata bisa turun loh. Gitu. Oh gitu ya. Oke deh, saya pamit. Sampai segitu aja loh. Tapi hari ini jaringannya yang mohon maaf notabene TNI polisi udah ribuan ya. Ribuan. Udah banyak sekali. Udah banyak Tapi sekali. kira-kira Om itu kira-kira sudah join apa belum ya? Kayaknya sih sudah join kayaknya. Kayaknya Cuman sudah join, ya? saya nggak terlalu ini ya. Oh iya iya iya. Jadi nggak terlalu yang perhatikan lah ya. Iya iya. Yang kelima, ini yang terakhir, yang terakhir, yang paling pahit nih. Play pahit ya. Waktu itu saya naik motor, saya waktu itu di daerah Sesetan, habis dari prospek juga ya. Akhirnya ban motor saya pecah. Dan pas banget, hanya berjarak 100 meter itu ada bengkel, gitu kan. Dan di sana saya bawa motor saya ke bengkel. Dan waktu itu diperbaiki oleh montirnya. Nah, namanya juga saya nggak bisa lihat orang, asal bernyawa langsung dihajar gitu ya. Sambil nunggu motor saya diperbaiki di bengkel, daripada saya sia-sia waktu saya prospecting. Dan waktu itu cara pertama saya prospecting kan saya senyumin dulu semua gitu ya. Ada mbak-mbak saya senyumi, mbak gitu. Ternyata dia nggak senyum, ya udah next. Gitu. Terus ada bapak-bapak pak gitu. Ternyata dia cemberut, ya next. Nah, akhirnya dari sekian banyak yang saya senyumi ada satu yang membalas senyum. Nah, ini nih sasaran nih gitu kan. Karena kan kita samakan frekuensi dulu gitu kan. Kalau frekuensi udah sama, nah ini dia. Nah, akhirnya saya senyumi gitu kan, bapak kan pak gitu kan. Akhirnya dia senyum, nah saya mendekat ya. Saya boleh ke sana dan dia manggut-manggut. Nah, saya langsung bawa flip chart. Karena saya lihat ini motor saya diperbaikinya pasti akan cepat, saya langsung tembak aja deh, kapan lagi ketemu sama si prospek ini gitu kan. Nah, saya langsung bilang gini, Pak, saya ada sebuah project dari Salim Group dan kita lagi butuh 10 partner untuk diajak kerjasama. Saya rasa Bapak cocok deh untuk bekerjasama dengan kami gitu ya. Tapi saya nggak janji dulu loh, Pak. Bapak lihat dulu peluang ini, kalau cocok ambil, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Gimana Pak? Bapak bersedia saya presentasi sambil nunggu motornya diperbaiki gitu. Dan dia senyum gitu. Ya, gitu kan. Oke, saya presentasi Pak ya, 3 kepastian waktu bla 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 gitu ya. Pada saat saya presentasi, yang punya bengkel tuh manggil saya. Ya, bahasa beli kan beli gitu kan. Nah, saya waktu itu lagi serius ya. Kenapa? Karena ini prospek positif banget dan saya waktu itu yakin banget si prospek ini pasti join ya. Ini pasti saya akan dapat leader ini gitu. Akhirnya dipanggil-panggil sama yang punya bengkel, saya lihat motor saya juga belum selesai dikerjakan, dan saya katakan tunggu dulu, penting nih, lagi penting gitu kan. Saya lanjutkan lagi prospek dan yang punya bengkel terus manggil saya, beli sini, tunggu gitu kan. Dan akhirnya Masih semangat nih. masih semangat gitu. Nah, saya akhirnya curiga kenapa saya dipanggil-panggil ya gitu kan. Dan saya juga mulai curiga sama si prospek ini. Kenapa? Karena setiap saya presentasi, dia tuh kok senyum gitu ya. Dan saya mulai tes si prospek ini. Saya buka slide, saya mundurin slide-nya, dia senyum. Saya mundurin lagi, dia senyum manggut-manggut lagi. Saya tutup slide, dia senyum lagi. Nah, saya bingung nih, ini kenapa nih orang? Akhirnya dipanggil lagi saya sama ini kenyam dan kayaknya gitu. Terus dipanggil lagi ya, beli, Maya beli, kan beli gitu kan. Nak bodoh tuh. Ternyata orang gila ini. Oke, jadi itu ada 5 kejadian yang sangat tidak bisa dilupakan sama Crown Agensi Arya Wirajaya. Nah, kawan-kawan kita yang di luar sana, ada ndak yang sampai sedahsyat itu penolakannya, yang sampai dibawain parang, yang sampai dirayu sama bensis gitu ya, dan yang sampai prospek orang gila gitu ya. Saya rasa belum ada ya di luar sana yang sampai segitu dahsyatnya. Artinya gini, Pak Arya Wirajaya ini dengan penolakan yang begitu dahsyat dengan 5 orang itu, yang lain pasti banyak juga dong ya. Tapi yang paling diingat itu, yang paling ingat di mana? Yang bencong ya? Kelimanya itu ya, orang gila itu yang paling ingat banget tuh. Orang gila itu ingat banget ya. Nah, jadi kawan-kawan yang di luar sana yang masih sekedar ditolak, mungkin waktu prospek udah tiba-tiba orangnya pergi, yang tadinya ngundang BOP tiba-tiba sepi di depan BOP, itu mah kecil ya Kron ya. Ya, kecil banget ya. Kecil banget ya. Jadi kalau saya lihat ada downline yang ngeluh, Pak, saya ditolak berapa orang, tolak 2 orang, terus gimana ditolaknya ya, dia cuma bilang
nggak mau gitu. Aduh, kalau kayak gitu kan cemen banget gitu ya. Iya. Kalau saya tanya pengen jadi kron, nggak pengen ya. Kalau pengen jadi kron harus dinikmati, harus dihadapi kegagalan-kegagalan itu. Cuman kegagalan itu kan cuma sementara gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita ingin nyampe ke garis finish ya pasti akan kita melewati yang namanya rintangan seperti tadi. Oke, luar biasa sharingnya malam ini. Oke, nah dimanapun berada, kebetulan Bapak Kron Arya Wirajaya ini adalah adalah founder daripada BBC Support System. Nah, BBC Support System ini adalah istilahnya kalau bahasa sederhana adalah lembaga pendidikan, tempat kita dilatih, ditempa untuk bagaimana caranya kita bisa menjalankan suatu bisnis biar kita bisa sukses. Nah, awal mulanya BBC terbentuk gimana, Kron? BBC terbentuk itu saya kan punya pemikiran gitu ya. Saya sebenarnya dari dulu pingin banget buat sebuah sekolah yang mencetak entrepreneur, mencetak orang-orang yang memiliki mindset bisnis yang benar, entrepreneur yang memiliki mental yang siap untuk berbisnis di luaran sana, bersaing dengan bisnis-bisnis luaran sana gitu ya. Jadi sebenarnya lahirnya BBC itu sebelum ada 3 Networks, BBC sudah lahir gitu kan. Berarti BBC duluan baru 3 Network-nya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya nekat aja karena saya memiliki misi dengan saya passion kan di dalam misi itu. Saya nekat aja waktu itu buat sekolah bisnis, dan waktu itu juga saya nggak ada sukses-suksesnya di bisnis, cuman di sana di sana saya belajar gitu ya, dan saya sharing dengan orang-orang yang telah sukses di bisnis, dan di sana saya bagi ilmunya di sana. Artinya modal nekat ya? Modal nekat aja waktu itu, modal nekat. Di saat tadi lagi ngegeluti money game itu apa setelahnya? Apa sebelum itu? Nah, gini, waktu saya membangun sekolah bisnis BBC ini kan ilmu sudah ada nih. Ya. Cuman kendalanya adalah setelah mereka dapat ilmunya kan mereka modalnya dari mana gitu kan. Dan yang biasanya yang bergabung di BBC itulah orang-orang mahasiswa ya, orang-orang yang fresh graduate seperti itu waktu itu yang kita sasar. Yang tentunya kendala di modal, dan akhirnya saya memiliki pemikiran kita ada edukasi, setelah itu kita punya leverage itu berarti kita punya komunitas ini, nanti kita akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan networking yang akan memberikan kita penghasilan, dan dari penghasilan itu yang kita gunakan untuk modal usaha bisnis konvensional nantinya. Nah, itu sebenarnya misi saya waktu itu ya. Nah, dan waktu itu bergabunglah kita di salah satu bisnis jaringan waktu itu. Tapi bermasalah bisnisnya, selalu bermasalah ya, dan akhirnya terakhir di money game yang kita klik iklan dapat $100 ternyata bermasalah juga, itu yang membuat komunitas saya itu bubar semua. Makanya pada saat saya jelaskan di panggung gitu ya, saya bukannya punya banyak teman, tapi waktu itu saya lagi banyak-banyaknya punya haters gitu ya. Bukannya banyak teman, karena banyak orang yang mengira Pak Arya bisa jadi kron pasti temannya banyak gitu ya. Tidak teman-teman ya, saya waktu itu justru di awal teman itu nggak punya, tapi haters banyak. Karena banyak yang money game tadi itu ya. Gara-gara money game itu gitu ya. Sebelum saya di money game itu, saya sebenarnya banyak banget punya istilahnya merekrut di sekolah bisnis itu gitu ya. Banyak merekrut sekolah bisnis itu, dan akhirnya saya bawa mereka ke money game, ternyata perusahaannya salah, dan itu yang membuat semuanya kecewa, Bapak Ibu teman sekalian. Yang percaya sama saya itu cuman satu ya, Pak Arif. Yang kemarin podcast itu ya, yang mbah buyutnya 3 Network di Lombok ini. Oke, jadi itulah cikal bakal. Nah, saya tahu informasi kemarin dari Pak Arif pribadi Priyatama bahwa untuk masuk di BBC Support System itu dulu sampai bayar loh ya. Iya. Sampai bayar, karena waktu itu lagi zamannya memang sekolah-sekolah bisnis. Zamannya mandiri entrepreneur ya, dan mereka tuh jual-jual seminar seperti itu. Cuman waktu itu saya buat konsep yang berbeda, di mana dengan 1.800.000 itu bisa ikuti seminar dan training seumur hidup ya, waktu itu. Dan di sana lumayan banyak antusias, dan lumayan juga kita menghasilkan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dengan keinginan atau tekad untuk menjadi entrepreneur. Itu kita rasakan banyak sekali, hasilnya luar biasa waktu itu. Oke, jadi itulah cikal bakal adanya BBC di Indonesia ini. Nah, sekarang apa kaitannya BBC dengan 3i Network ini sendiri? Kenapa? Karena saya lihat nih sebagian besar
ya bukan sebagian besar nih, semua daripada sukses lainnya Pak Arya Wirajaya ini mengeluh-elukan yang namanya BBC Support System. Nah, sejauh mana sih manfaat BBC ini untuk perkembangan bisnis di 3 Network? Oke. Karena kalau saya lihat bisnis 3 Network ini bukan sekedar kita diajarkan untuk jualan polis gitu ya. Kalau kita hanya sekedar diajarkan jualan polis, ya kita nggak butuh support system. Tapi di bisnis ini kita lebih pada hanya sekedar jualan polis, yaitu kita mencetak yang namanya lebih banyak lagi leader. Karena tujuan kita di 3 Network ini bukan hanya sekedar income sementara, tapi membangun yang namanya aset. Jadi aset yang terbentuk di sini harus memiliki atau menghasilkan omset terus-menerus. Nah, gimana caranya supaya terjadi omset terus-menerus? Yang sementara kita ini punya keterbatasan dalam berjualan polis, berarti kan kita harus cetak leader sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana caranya mencetak leader sebanyak-banyaknya? Berarti orang-orang yang bergabung dalam bisnis kita harus bangun. Dalam artian kita membangun manusianya dulu. Setelah itu baru bisnis kita akan terbangun gitu ya. Ada peribahasa mengatakan bangunlah orangnya dulu baru bisnis Anda juga akan terbangun gitu ya. Nah, jadi ini yang membuat kenapa support system itu sangat dibutuhkan sekali. Karena support system itu menyediakan tools, alat bantu dan program pelatihannya yang akan membuat orang yang nggak berpengalaman atau orang yang from zero ya, dari nol, yang penting mereka punya satu hal saja, yaitu kemauan ya. Kemauan untuk berubah. Kalau mereka sudah punya satu hal kemauan untuk berubah, itu gampang lah support system atau tim leadernya dengan support system itu bisa merubah mereka. Ya, yang paling penting di bisnis ini sebenarnya adalah yang utama, yaitu perubahan karakter dulu ya. Perubahan karakter, perubahan mindset. Terus kita harus memiliki mental baja, karena di bisnis ini akan banyak sekali kita menghadapi penolakan-penolakan. Kita akan berhadapan dengan banyak sekali mitra-mitra dengan berbagai sifat-sifat, koleris, melankolis, sanguin ya. Dan banyak lagi yang kalau orang Bali bilang itu isin gumi gitu ya. Isin gumi ya. Jadi banyak karakter ya. Aneh-aneh lah kita kalau kita tidak memiliki yang namanya people skill yang bagus, atau kita tidak memiliki jam terbang di support system. Saya rasa sebenarnya yang membuat jaringan rontok itu bukan orang lain, Bapak Ibu. Sebenarnya kita sendiri yang membuat jaringan kita rontok. Kenapa? Karena kita memiliki respon yang mungkin kurang tepat pada saat terjadi masalah di dalam jaringan kita, atau kita ketemu dengan orang yang mungkin nggak cocok sama kita, respon kita kurang tepat, itu yang membuat jaringan kita rontok. Jadi kita nggak bisa salahkan kompetitor, nggak bisa salahkan lagi krisis kenapa jaringan rontok. Kita perlu berkaca dulu sama diri sendiri. Apakah saya cukup cukup cocok untuk menjadi seorang leader? Apakah saya sudah belajar banyak menjadi seorang leader? Apakah saya sudah on system? Nah, itu yang kita perlu ini kan. Makanya support system penting banget, Pak Jo. Penting banget. Jadi support system, BBC support system ini dibuat sebenarnya untuk kaitannya dengan CAR ini adalah dengan 3 Network ini adalah untuk membuat mindset orang atau untuk membuat karakter dalam diri orang, Pak ya. Biar ya, kenapa? Karena aset dalam bisnis kita ini kan manusia. Bukan gedung atau bukan hotel atau bukan barang ya, tetapi manusia sendiri. Jadi manusia sendiri itu untuk membentuk ya, contoh kayak bangunan nih, untuk mengecat bangunan itu kan harus untuk penampilannya harus dicat dan sebagainya. Tapi untuk merubah penampilan orang atau mindset orang adalah dibutuhkannya support system tadi. Betul. Yaitu BBC support system. Dan enaknya banget ya, enak banget bahwa BBC support system sekarang kita tinggal terima saja. Tidak perlu bayar seperti orang-orang dulu ya. Gratis. Luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Kron Arya Wirajaya, founder daripada BBC Support System. Nah, itu dia kawan-kawan. Sudah setengah jam lebih ya kita ngobrol sama beliau. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Makanya orang yang duduk di sini tuh bisa-bisa sampai besok pagi masih asik loh ngobrol. Ya. Oke, sudah banyak sekali yang kita kupas bagaimana asal muasal beliau ya, bagaimana latar belakang beliau, bagaimana hidupnya beliau sebelum ikut Sentral Asia Raya ini, dan bagaimana penolakan-penolakan yang sangat dasar. Tadi ada 5 penolakan yang beliau masih terngiang-ngiang sampai tidur pun masih ingat si Benja. Itu ya. Dan pentingnya sebuah support system, karena sebagus apapun perusahaan kita, sebagus apapun produk kita, tetapi kalau support systemnya tidak bagus ya juga
percuma saja. Ya, betul. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement Pak Kron, saran, masukan, dan apapun namanya. Pokoknya Kron Agensi ini terserah lah ngomong apa. Makanya dari tadi saya sedikit ngomong ya, biasanya saya paling banyak ngomong nih. Nah, kenapa saya sedikit ngomong? Bagi saya Kron Agensi adalah pasal 1. Kron adalah orang Selalu tidak, iya selalu benar. Ya, apabila Kron salah, kembali ke pasal 1. Oke. Silakan Kron, closing statementnya. Oke ya teman-teman, kita jalankan bisnis 3NE Talk ini tentunya teman-teman sudah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan banyak berkorban tentunya gitu ya. Ya karena memang kita berbisnis, kita membangun aset, ada pengorbanan yang harus dilakukan gitu. Dan untuk bisa terus bertahan dan keep fight di bisnis ini sampai garis finish, ya teman-teman harus memiliki yang namanya impian yang kuat. Ya, itu modal yang paling utama. Yang saya rasa, saya juga dulu menganggap teori-teori bahwa 95% penentu kesuksesan di bisnis ini adalah impian dan sikap. Waktu itu juga saya nggak percaya gitu, masa sih hanya sekedar punya impian dan sikap kita bisa sukses. Kita punya skill aja bisa sukses, ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Ini bisnis kalau saya katakan sangat kompleks sekali. Kita akan berhadapan dengan banyak sekali karakter manusia, banyak sekali kondisi-kondisi, banyak musim yang akan kita hadapi. Ada musim panen, ada musim paceklik, ada musim kemarau, panen lagi gitu ya. Tapi kalau di Lombok beda loh, ada musim nikah, musim durian, musim nikah lagi, musim cerai, nikah lagi. Ya dengan banyaknya musim, dengan banyaknya kondisi-kondisi itu, ya kita dituntut untuk menjadi seorang leader gitu ya. Dan dengan leader itu modalnya apa sih? Ya modalnya harus punya impian, harus punya burning desire, itu yang akan membuat leader itu terus mau belajar, terus haus akan ilmu, terus mau menghadapi setiap masalah demi masalah untuk kesuksesan bisnisnya. Dan leader itu punya mental tangan di atas Bapak teman sekalian, bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi bagaimana seorang leader yang sejati itu berpikir untuk supaya lebih banyak lagi mengubah banyak orang melalui kendaraan bisnis ini. Kalau Anda sudah memiliki mental tangan di atas, saya yakin Bapak Ibu bisnis Anda akan berlipat-lipat, momentumnya akan sangat luar biasa. Bagaimana kita mengubah kehidupan manusia from zero to hero, dari minus menuju positif. Alangkah indahnya Bapak Ibu melalui bisnis ini. Kalau misalnya Anda ya gara-gara Anda bisa mengubah tetangga Anda bisa memperbaiki finansial teman-teman Anda yang dulunya terpuruk, Anda bisa memperbaiki finansial sahabat Anda yang dulunya minus. Alangkah indahnya Bapak Ibu teman sekalian. Ya, makanya ini bisnis adalah sebuah keindahan yang tersamar. Ya artinya apa? Ini bisnis kalau orang yang tahu banget, ini bisnis bakalan beautiful banget, beautiful bisnis banget. Ya sementara di luar sana orang yang hanya melihat kulit luarnya saja, hanya menganggap ini bisnis hanya sekedar uang saja. Tidak teman sekalian. Kalau Anda serius jalankan bisnis ini, pelajari lebih dalam bisnis ini, Anda akan semakin jatuh cinta sama bisnis ini. Anda akan semakin istilahnya cinta Anda akan semakin besar sekali terhadap bisnis ini. Itu yang akan membuat bisnis Anda berkembang sangat pesat sekali. Luar biasa closing statement dari Bapak Arya Wirajaya. Sekali lagi berikan aplaus untuk beliau. Intinya adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. To be continue di acara Dream Sharing atau impian dan sikap selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Arya Wirajaya. Boleh kita tos dulu? Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dan pasti keren.